Kita sebelum kembali lanjutkan dialog, kami coba pilih beberapa komentar yang masuk di kompas.tv/interaktif. Kami tampilkan yang pertama, kita lihat secara utuh komentar dari Nasarius Seprianto. Kita tampilkan secara utuh. Kalau Nasarius bilang, Menteri Dalam Negeri harus tegas, ini menurutnya Bung Ferdinand, dengan aturan yang ada dan setiap kepala instansi terkait harus terus mengingatkan bawahan yang bandel diberi sanksi katanya. Kemudian Akila Nilamfaza. Menurutnya seharusnya para ASN harus tetap menjaga netralitas dalam pemilu 2019 dan tidak perlu mempromosikan dukungannya lewat kampanye maupun sosial media demi kenyamanan bersama menyambut pesta demokrasi. Kemudian ada Gian Kadek, menurutnya undang-undang sudah mengatur ASN itu harus netral dalam politik. Masalah punya aspirasi mau mendukung siapa silakan, tapi jangan Anda vulgar menyampaikan dukungan kalau ASN tidak bisa menjaga sikap, ya jangan dinyatakan secara terbuka. Bung Ferdinand, Anda melihat titik atau poin utamanya, kuncinya ada di mana atau ada di siapa untuk menjaga sisa masa kampanye tinggal beberapa bulan lagi, ini 2,5 bulan, supaya ASN kita jangan sampailah nambah angka dari 26 yang diduga melanggar? Ya, saya melihat bahwa kunci dari semua keberhasilan undang-undang ini adalah netralitas aparat sipil negara ini ada di pimpinannya semua. Kita tidak bisa berharap kepada bawahan ini untuk bersikap netral ketika pimpinannya tidak netral. Kita mendengar beberapa hari yang lalu seperti Mendagri Cahyokumolo ya, ketika mengumpulkan Kasatpol PP seluruh Indonesia, malah berpesan untuk mempromosikan Pak Jokowi kepada Kasatpol PP. Ini kan kalau kita bicara netralitas lagi, Pak Mendagri justru menggiring Kasatpol PP yang notabene semua ini adalah ASN untuk berpihak kepada Jokowi. Ini yang salah. Jadi kalau kita tidak punya teladan di kepemimpinan nasional yang menunjukkan bahwa mereka itu netral, jangan pernah berharap ASN ini untuk netral. Karena mereka akan berguru kepada pimpinannya. Karena sekarang psikologis di bawah ini harus kita pahami, Pilpres ini sangat keras. Semua orang punya ekspektasi politik yang tinggi sekarang di antara nomor 1 dan nomor 2. Makanya siapapun dia, termasuk ASN ya? Pilihannya Pak Rudiantara dan Bang Nando tentang nomor 1 dan 2 itu akhirnya terasosiasi di Ibu itu, ini pilihan Pilpres. Nah, ini harus dilihat justru bahwa ternyata di bawah di tingkat ASN pun sekarang angka 1 sama 2 ini sangat sensitif. Maka apalagi sangat di bawah. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa keteladanan sangat dibutuhkan sekarang. Pemimpin-pemimpin lembaga negara, pemimpin-pemimpin daerah sebaiknya mengurangi kevulgarannya menunjukkan dukungannya kepada salah satu capres tertentu. Kita memang melihat ya bagaimana mungkin kepala-kepala daerah ini sangat berhasrat Pak Jokowi menang kembali segala macam. Jadi itu termasuk hari ini pun Pak Jokowi mengumpulkan kepala desa. Tentu kepala desa kita ini akan berpresentasi politik membawa pesan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Apa pesannya? Tentu masalah dana desa. Kita mendapat laporan dari bawah, seolah-olah ini kalau bukan Pak Jokowi presidennya dana desa hilang. Nah, ini kan nanti akan menggiring mereka juga untuk kemudian tidak netral. Nah, makanya saya sampaikan kunci dari sini semua adalah keteladanan. Percuma Bawaslu nanti capek kiri kanan, nggak akan bisa dijaga kalau keteladanan tidak ada. Oke, Bu Dewi, Anda juga melihat poin yang sama, keteladanan dari pimpinan, atau ada pola lain yang Anda baca dari kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Bawaslu? Iya. Ya, saya tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, memang tergantung kondisi di masing-masing daerah. Seberapa besar pengaruh yang dilakukan oleh kepala daerah itu terhadap ASN. Dan ini yang harus menjadi titik rawan dan fokus pengawasan Bawaslu. Apalagi menghadapi pemilu 2019 ini. Yang paling rawan memang dalam setiap kontestasi pilkada ketika ada petahana ikut di dalam kontestasi itu. Sehingga kami menjadikan penggiringan birokrasi, kemudian mobilisasi ASN sebagai titik rawan dan potensi pelanggaran. Makanya sejak lama kami selalu melakukan komunikasi yang intensif dengan Menpan, kemudian dengan beberapa kepala daerah, bahkan menandatangani MOU, karena kami menghindari jangan sampai ini terjadi. Karena kasihan ASN yang nanti kalau mereka menjadi korban dari sebuah kontestasi politik. Dan memang proses penyadaran kepada ASN ini perlu kami lakukan secara terus-menerus melalui kegiatan sosialisasi. Nah, memang saya sepakat kepala daerah itu punya peran penting untuk memberikan proses penyadaran. Hari-hari ini kan ada beberapa kepala daerah yang menyampaikan secara terbuka, Bu Dewi. Ya, itu kan memang kalau kita baca di Undang-Undang 7 2017 pasal 281, gubernur, bupati,
bupati, wali kota itu boleh dilibatkan pada kegiatan kampanye. Yang penting 2 syarat, cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, ini kan dalam kapasitas mereka sebagai orang partai ya, kan kepala daerah itu kan jabatan Rata-rata politik. adalah. Jabatan politik. Tapi tidak boleh melibatkan ASN yang berada di bawah. Sekali lagi saya katakan Ini harus mereka ini clear kan berada di seharusnya ya, kekuasaan. batasan itu, ya. Harus dipisahkan. ASN adalah mereka individu yang tidak boleh terlibat di dalam kegiatan politik. Oke. Dan mereka harus dibebaskan dari kegiatan itu. Oke, terakhir ke Bu Nando. Ini jadi pertanyaan kita semua. Pak Rudiantara sih katanya sebagai terlapor tentu akan diberi kesempatan untuk memberikan hak jawab Iya. nanti ya di Bawaslu itu very clear. Tapi saya mau nanya, pasti semua juga mau tahu apa kabar Ibu yang bilang saya memilih sesuai dengan visi misi itu? Lagi diapakan beliau? Apa Biasa kabar beliau? aja. Beliau kabarnya baik, Aha. artinya tetap bekerja seperti biasa. Kami tidak akan memberikan sanksi apapun. Yakin? Serius, kami sudah komitmen Pak Menteri dan tidak ada langkah apapun karena sudah selesai di acara tersebut. Jadi benar-benar ketika Nggak diturunin pangkatnya, golongannya enggak ya? Tidak, ngapain kita Nggak ya? artinya, sama seperti anak kecil yang belum paham rumahnya kotor, kita nasihatin. Nasihatin salah satu bentuk nasihatnya Ibu, pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Menteri tadi. Di closing statementnya Pak Menteri yang tidak ditampilkan di video yang viral tadi. Makanya jawabannya adalah seharusnya tonton utuh. Ya? Betul, tonton utuh ada di Kominfo YouTube TV. Itu jelas Pak Menteri menyampaikan bahwa kita sebagai ASN itu harus netral, harus berdiri di atas setiap golongan, tidak boleh pilih-pilih. Kita harus menghargai perbedaan. Mau seseorang memilih 01 itu pilihan politik dia, seorang memilih pilihan 02 itu pilihan. Kita harus merangkul, melayani publik, tetap dan koridor semua harus kita layani. Mau pilihan politik dia apapun tidak sesuai dengan pilihan politik kita pun harus dilayani dengan baik. Itu closing statement yang disampaikan Pak Menteri di video acara- itu. Di video itu yang memang tidak viral, tidak seksi mungkin. Yang bagian menit ketiga ya, dari menit ketiga. 6 Dan menit perlu itu kami ya. sampaikan juga bahwa Ibu tadi, ASN tadi. Nah itu yang mau saya tanya, apa kabar beliau? Tentu kalian juga nanya Kabar tuh. beliau sangat baik, beliau Sehat, bekerja sehat, luar biasa. Kaget gak sih jadi terkenal? Videonya Ada cukup ngobrol? viral ya. Aha. Tapi ketika ditanya oleh wartawan biasanya Ibu tuh namanya siapa? Saya menutup artinya menjaga kerahasiaan beliau tidak sampai harus saya publish namanya, jabatan. Itu sikap yang diambil Kemenkominfo ya? Kami berikan bahwa kami melindungi staf kami yang memang ada kekeliruan, sudah kami benahin di dalam. Ibu tadi bekerja seperti biasa karena Ibu ini secara profesional pekerjaan luar biasa. Pantesan dipanggil ke depan ya? Salah satu yang terbaik di kementerian kami. Jadi artinya bagi kami bahwa ada persoalan kemarin sudah kita selesaikan. Justru ini kalau kita lihat dari aspek positifnya, kita justru makin meneguhkan lagi asas netralitas. Kita menyampaikan. Berarti sosialisasinya makin intens dong setelah ini? Betul sekali. Karena ada Jadi, contoh kasusnya? Contoh kasusnya sudah jelas dan kami 2.600 kami pegawai Kominfo di pusat dengan 1.500 pegawai kami di seluruh Indonesia. Total pegawai Kominfo ada 4.000-an. Kami akan makin fokus, makin supaya benar-benar menjaga. Setidaknya kami yang meregulasi sektor Kominfo, meregulasi cyberspace harus berdiri di atas semua golongan. Hak di atas semua golongan. Terima kasih komitmennya karena ada 4,5 juta ya ASN yang akan menggunakan hak pilihnya dari 190 juta yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Apalagi yang bisa kita lakukan bersama-sama? Saya minta pendapat dari Bu Dewi dan Bung Ferdinand. Bung Ferdinand duluan deh. Apalagi yang bisa kita lakukan bersama ketika sudah ada komitmen, pernyataan secara terbuka, kita netral. Tapi adakah yang kita bisa harapkan untuk bisa membuat komitmen itu nggak hanya sekedar narasi? Ya, kita mengetahui persis sebetulnya situasi kondisi di lapangan ya. Jadi kita sangat berharap kepada pemimpin-pemimpin lembaga negara, lembaga pemerintahan, badan atau siapapun termasuk kepala daerah untuk bisa bersikap lebih bijak ya, menyatakan dukungannya. Sah-sah saja boleh berpihak kepada Pak Jokowi terutama ya, kita melihat kepala daerah dan ini pesimis terus itu nih memang dari tadi. boleh saja berpihak, tetapi lebih bijaklah menunjukkan keberpihakannya supaya tidak mempengaruhi dan tidak menjadi kondisi negatif terhadap bawahan-bawahan. Karena mereka ini memimpin ribuan staf ASN yang tentu sikap dan perilakunya akan menjadi teladan bagi bawahannya, akan diikuti sehingga kita sangat berharap untuk lebih bijak bersikap di dalam pemilu ini. Silahkan mendukung, tetapi jangan
terlalu vulgar apalagi malah mengerahkan untuk Karena bagaimanapun ada hubungan sesuai- atasan dan bawahan ya. Iya betul sekali. Di jadi- situ intinya. Jadi sikap lebih bijak yang sangat kita harap dari para pimpinan lembaga kita dan kepala daerah. Oke, Bu Dewi ini pertanyaan klasik, tapi saya yakin Ibu Dewi bisa menangkap konteks pertanyaan saya. Bisakah kami berharap bahwa Bawaslu akan secara tegas siapapun dia, ini yang baru saja adalah Menteri Menkominfo Rudiantara, siapapun dia akan ditindak tegas kalau memang tidak netral dalam konteks dia adalah aparatur sipil negara atau jabatan lain yang seharusnya netral? Ya, saya kira iya, kami tegas menyatakan bahwa sikap kami selalu menindaklanjuti temuan atau laporan. Siapapun akan kami proses dan itu bisa dilihat dari beberapa catatan penanganan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Beberapa menteri yang kemarin dilakukan juga sudah kami panggil, pasangan calon 01 maupun 02 yang dilaporkan juga sudah kami proses ya. Jadi tidak ada satupun temuan atau laporan yang terlewatkan tanpa proses pemeriksaan. Dan proses ini kan sangat terbuka di publik. Siapapun bisa melihat bagaimana bisa nonton, siapa bisa mengakses, lihat ya. bagaimana proses itu dilakukan ya. Jadi tidak ada yang tertutup di Bawaslu itu untuk mengecek apakah laporan atau temuan yang didapatkan oleh Bawaslu itu ada yang disembunyikan, tidak diproses karena berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Semua kami lakukan dengan terbuka. Baik, Bu Dewi, Bung Nando, Bung Ferdinand, terima kasih karena satu hal kepentingan kita bersama, duduk bersama buat penonton Sapa Indonesia Malam untuk jaga sama-sama pemilu Betul serentak sekali. pertama di Indonesia. Jangan sampai bisa tercederai oleh tidak netralnya ASN kita. Terima kasih Bu Dewi, Bung Nando, Bung Ferdinand sekali lagi. Dan saudara, usai jeda saya akan kembali dengan informasi lain. Ini terkait dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan terus berkomunikasi dengan pemerintah Filipina terkait dugaan keterlibatan WNI dalam serangan teror di gereja Katedral Holo, Filipina. Sesaat lagi.